Samora, tanah airku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulangnya. Selamat berjumpa kembali anak-anak terkasih dan orang tua di rumah. Kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran kita secara online. Kami yakin dan percaya bahwa sekalipun pembelajarannya seperti ini, kami dari sekolah dan anak-anak ada di rumah, tapi kami yakin tidak mengurangi semangat belajar anak-anak untuk terus melakukan yang terbaik, belajar keras dari rumah. Nah, kita hari ini akan bicara terkait dengan interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Secara khusus kita akan bicara tentang potensi sumber daya manusia di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita akan berdoa bersama dan saya akan memimpin doa ini secara Kristen. Anak-anak dan orang tua dapat mengikutinya dari rumah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Tuhan berkati kami dalam proses belajar kami hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal yang baik bagi masa depan anak-anak terkasih ya Tuhan. Berkati orang tua yang selalu mendampingi anak-anak dalam proses belajar mengajar. Berkati juga kami Bapak Ibu Guru untuk dapat menyajikan dan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak terkasih. Terima kasih ya Tuhan, ini doa sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembicaraan kita dan saya tayangkan ulang peta negara-negara di Asia Tenggara. Saya harap anak-anak masih ingat karena kita sudah bicara tentang ASEAN sejak beberapa hari yang lalu. Materi kita apa? Materi kita yaitu terkait dengan potensi sumber daya manusia, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Setelah itu, setelah kita tahu potensi sumber daya manusia, kita akan bicara secara khusus terkait dengan keuntungan dan kerugian negara yang memiliki jumlah penduduk besar. Ya, kita tahu negara-negara anggota ASEAN itu masing-masing dengan jumlah penduduknya variatif. Dan ada yang sangat besar, ada yang jumlahnya sedikit. Nah, kita akan lihat keuntungan dan kerugian dari negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Kita mulai dengan potensi sumber daya manusia. Saya akan mulai dengan materinya sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan faktor utama dan strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan pada suatu negara. Jadi kita tahu keberhasilan pembangunan suatu negara bukan hanya karena aspek sumber daya alamnya, tapi juga pada aspek sumber daya manusianya. Sebaliknya bukan hanya karena manusianya, tapi juga karena sumber daya alamnya. Karena itu dia bilang kedua-duanya merupakan faktor utama dan strategis untuk tercapainya keberhasilan sebuah pembangunan. Nah, potensi sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Ya, jadi dalam pembangunan nasional, potensi sumber daya manusia itu merupakan modal dasar, modal yang penting. Ya. Membangun sumber daya manusia yang kuat dan berdaya saing tinggi dalam berbagai bidang akan mendukung peningkatan percepatan pembangunan di suatu negara. Kita tahu, anak-anak terkasih, jangan lupa bahwa di era ini era persaingan, era yang serba kompetitif. Kita butuh sumber daya manusia yang kuat, yang memiliki mental kompetisi, yang siap untuk bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena itu kita membangun sumber daya manusia di sebuah negara menjadi sangat penting, termasuk anak-anak di rumah. Jangan lupa perkuat sumber dayanya. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang berasal dari manusia atau dapat dikatakan sumber daya manusia berupa kemampuan fisik maupun keterampilan yang dimiliki seseorang. Potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat meliputi satu, jumlah, ya. Yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah kualitas. Namanya dan jumlah, berapa banyak
Menyangkut dengan tenaga kerja itu menyangkut kualifikasi, kualitas ya tenaga kerja atau apa kompetensi, keahlian yang dimiliki, dan yang ketiga adalah kualitas ya isinya. Nah, yang berikut, secara umum pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia secara makro dan mikro. Nah, pengertian sumber daya manusia secara makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara ya. Usia produktif itu kisarannya 15, 16, 17 dan seterusnya sampai dengan 60-an. Kita sebut sebagai usia produktif yang ada di suatu negara. Sedangkan pengertian sumber daya secara mikro adalah lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi, misalnya di sebuah perusahaan, sebuah lembaga dan seterusnya. Sumber daya manusia, ada beberapa ahli yang mendefinisikan sumber daya manusia. Kita lihat, saya ambil dua saja. Sumber daya manusia sebagai seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Ya, kalau kita di negara, orang-orang yang bersedia untuk menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuannya untuk pembangunan negara, kita sebut sebagai sumber daya manusia. Di organisasi, di sekolah, di kampus, di lembaga-lembaga pemerintahan, di perusahaan-perusahaan, sumber daya itu siapa? Mereka yang siap dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh individu. Ya, kita lihat ya, daya pikir, ya kemampuan, kapasitas intelektual, juga daya fisik, kekuatan. Begitu ya, kedua-duanya berpadu. Tidak bisa salah satunya sendiri ya. Tidak bisa hanya daya pikir saja, tapi daya fisik juga menjadi penting. Sebab kita tahu pekerjaan itu ada yang membutuhkan fisik, ada yang membutuhkan daya pikir yang kuat, begitu ya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan daya pikir dan juga daya fisik. Nah, pengertian sumber daya manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Potensi sumber daya manusia berbeda-beda pada tiap individu. Untuk bisa mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda tersebut, dibutuhkan suatu sistem manajemen unik yang kita namakan manajemen sumber daya manusia. Mengatur untuk sumber-sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan yang baik atau untuk menuju pada produktivitas baik lembaga atau organisasi-organisasi. Nah, kita lihat jumlah penduduk di negara-negara anggota ASEAN sekarang ya. Kita lihat ya, mulai dari Indonesia ya, anak-anak saya kira harus selalu membaca terkait dengan hal ini ya. Yang pertama, Indonesia ini kita punya jumlah penduduk ini per tahun 2020 ya, data saya dapat per tahun 2020. Kita sekarang ada di 273 juta penduduk ya, 273.523.615 penduduk ya. Sangat banyak, 273 juta. Yang kedua, Filipina itu 109 jutaan lebih ya, bisa dilihat di situ ya. Vietnam 97 juta lebih. Thailand 69 juta lebih. Myanmar 54 juta lebih. Malaysia 32 juta lebih. Kamboja 16 juta. Laos 7 juta. Singapura 5 juta. Dan yang paling kecil ini Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam itu penduduknya per tahun 2020 ini data ini penduduknya berjumlah 437.479 orang, begitu ya. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa jumlah penduduk terbesar di negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentunya adalah negara kita, ya, NKRI Indonesia, ya. Jadi kita sekarang ada di 273 juta jiwa, ya, 273 juta jiwa lebih. Gitu ya. Nah, ada luas wilayah di sana, masing-masing negara dengan luas wilayah. Kita Indonesia sangat luas ya, 1 jutaan kilometer persegi luas wilayah kita. Diikuti wilayah-wilayah yang lain. Kalau yang paling sempit wilayahnya itu ada di Singapura ya, 712-an kilometer persegi. Nah, ini soal jumlah penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Kalau begitu, mana yang paling tinggi? Tadi kita sudah lihat ya, Indonesia yang paling tinggi. Dan yang paling rendah jumlah penduduknya ada di Brunei Darussalam.
yang ikut dengan Indonesia itu ada Filipina dan seterusnya, negara-negara di anggota ASEAN ini. Ya. Nah, populasi penduduk di Asia Tenggara jumlahnya sekarang kurang lebih 600-an juta jiwa ya. Kemudian angka persentase pertumbuhan penduduk di tahun 2019 sampai 2020 yaitu sebesar 1%. Nanti kita akan lihat persentase tersebut. Maksudnya apa 1% itu? Di urutan pertama adalah Indonesia dengan populasi tadi 270-an juta jiwa itu. Sedangkan populasi terendah ada di Brunei Darussalam, ya, kurang dari 500.000 jiwa. Nah, bagaimana dengan kepadatan penduduk negara-negara anggota ASEAN? Nah, sebelum kita bahas pengertian kepadatan penduduk, ya, saya ajak anak-anak untuk kita lihat dulu bagaimana pengertian penduduk, ya. Pengertian penduduk. Nah, penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau daerah tertentu pada waktu tertentu. Ya, dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Itu kita sebut dengan penduduk, ya. Nah, kepadatan penduduk adalah apa? Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Nah, ini perlu dilihat baik-baik ya anak-anak ya. Kepadatan penduduk. Jadi kalau ada orang omong ya, anak-anak sekolah sudah belajar tentang ilmu kependudukan ini, jangan sampai orang tanya bilang kepadatan penduduk itu apa? Ya itulah pokoknya itu orang banyak itu disebut kepadatan. Nah, tidak bisa. Kepadatan penduduk ya adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati. Nah, kepadatan penduduk atau population density menggunakan satuan penduduk jiwa per kilometer persegi. Nah, cara menghitungnya bisa dilihat ada rumus di sana. Jumlah penduduk di suatu wilayah berbanding dengan luas wilayah tersebut. Ya, semakin besar angkanya maka semakin padat wilayahnya. Sebaliknya semakin kecil angkanya maka semakin renggang penduduknya. Ya, itu kita bicara tentang cara menghitung kepadatan penduduk. Jadi jumlah penduduk pada suatu wilayah berbanding atau dibagi dengan luas wilayah tersebut. Nah, mari kita lihat data per tahun 2020 bagaimana kepadatan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Pertama Indonesia. Ya, kita 126 juta jiwa, 126 jiwa per kilometer persegi. Malaysia 73 jiwa per kilometer persegi. Filipina 293 jiwa per kilometer persegi. Thailand 27 jiwa per kilometer persegi. Singapura 6.000 ya lebih. Ada Brunei Darussalam 65, Vietnam 253 jiwa per kilometer persegi, Myanmar 63 jiwa per kilometer persegi, Laos 26 jiwa per kilometer persegi, dan Kamboja 75 jiwa per kilometer persegi. Itu data per tahun 2020. Artinya dari data ini kita bisa lihat bahwa kepadatan tertinggi itu ada di beberapa negara, ada Filipina, ada Singapura, ada Indonesia, diikuti ada Vietnam, ya, dan diikuti negara-negara yang lain. Nah, apa saja faktor penyebab kepadatan penduduk? Suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding dengan daerah lain karena didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, selain karena pertumbuhan alami penduduk, yaitu kelahiran dan kematian, dan migrasi, pemusatan penduduk di suatu wilayah juga didorong oleh beberapa faktor, yaitu satu, faktor fisiografis. Yang kedua, faktor ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Faktor fisiografis. Faktor fisiografis meliputi bentuk permukaan bumi, kondisi perairan, dan kondisi iklim. Kondisi iklim, ya, kondisi alam berpengaruh terhadap kepadatan penduduk, ya, karena sumber daya yang dimiliki dan dihasilkan. Misalnya, Indonesia kita punya banyak sumber daya alam, gitu ya, dan karena itu kita juga punya kepadatan penduduk yang tinggi, karena ada faktor fisiografis, faktor fisik dari muka bumi. Selain itu iklimnya menghasilkan berbagai jenis makanan. Ini membuat pertumbuhan penduduk Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Misalnya Islandia yang terletak di dekat kutub utara. Kawasan dataran rendah yang dekat dengan perairan, tanah subur dan daerah aman cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, faktor ekonomi yang kedua. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kepadatan penduduk suatu daerah karena tersedianya peluang dan lapangan pekerjaan yang menarik banyak orang. Ya, setiap orang membutuhkan pekerjaan.
untuk memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Contohnya, banyak penduduk di Indonesia yang memilih pindah ke Jakarta untuk bekerja karena Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia. Pekerjaan di Jakarta jauh lebih banyak, lebih bervariasi dan lebih menghasilkan uang dibanding pekerjaan di daerah lain. Nah, pada pembicaraan terkait dengan ini, kita ambil misalnya soal kita di NTT. Kota Kupang tentunya memiliki daya tarik karena dia adalah ibu kota Nusa Tenggara Timur, dan karena memiliki daya tarik tersebut banyak orang ke sini. Untuk apa? Untuk mencari penghidupan yang lebih layak, ya. Karena di pusat pemerintahan, pusat aktivitas ekonomi di NTT, maka pekerjaan banyak di sini, bervariasi dan orang bisa menghasilkan. Jadi ada yang bertanya-tanya, ya, misalnya kalau anak lihat di televisi, orang kenapa banyak sekali orang berkumpul di sana, ya karena ada faktor daya tarik. Nanti itu dibahas khusus di pembicaraan terkait dengan migrasi, perpindahan penduduk, ya. Nah, yang ketiga faktor sosial budaya, meliputi apa? Kemudahan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Contohnya, wilayah dengan banyak sekolah bagus, fasilitas publik yang bagus akan menarik banyak penduduk untuk tinggal di sana, ya. Jangan lupa orang mau datang ke Kupang karena ada banyak ketersediaan fasilitas publik yang cukup bagus, yang cukup memadai, yang punya kualitas yang bagus, ya. Wilayah yang relatif aman secara sosial politik juga umumnya menjadi pilihan tempat tinggal masyarakat, ya. Kalau tidak aman, orang tentunya juga tidak memilih untuk tinggal di sana, ya kan? Tapi sekali lagi pada faktor yang ketiga, faktor sosial budaya. Nah, kita lihat soal kepadatan penduduk, macam-macam kepadatan penduduk. Satu, namanya kepadatan penduduk aritmatik. Kepadatan penduduk aritmatik adalah adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas seluruh wilayah dalam setiap kilometer persegi. Disebut kepadatan penduduk aritmatik. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah yang diolah, gitu ya. Ya. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai aktivitas di sektor pertanian dengan luas tanah yang dapat diolah untuk pertanian. Disebut dengan kepadatan penduduk agraris. Dan yang keempat, kepadatan penduduk ekonomi. Kepadatan penduduk ekonomi adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, tetapi dia lebih pada kapasitas produksi dari wilayah tersebut. Nah, bagaimana pertumbuhan penduduk di negara-negara anggota ASEAN? Nah, yang pertama, pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk di suatu negara atau wilayah yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Anak-anak catat baik-baik. Saya ulang. Pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk di suatu negara atau wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor utama. Satu, kelahiran. Yang kedua, kematian. Dan yang ketiga adalah migrasi. Nah, angka pertambahan penduduk rata-rata per tahun dinyatakan dalam persen. Pertumbuhan penduduk dinyatakan rendah apabila kurang dari 1%, sedangkan pada 1-2% itu kita sebut tinggi, sedang itu pada 1-2% dan tinggi jika lebih dari 2%. Jadi tadi kalau Anda lihat di bagian awal saya bilang pertumbuhan penduduk di ASEAN itu ada pada 1%, Anda bisa lihat di sini. Artinya apa? Ya kalau 1% itu dia masih dinyatakan rendah. Tapi kalau sudah 1-2% itu kita sudah mulai ada pada sedang, dan lebih dari 2% disebut dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Gitu ya. Nah, pertumbuhan penduduk ada dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami itu dihitung dari kelahiran dan kematian yang ada di sebuah wilayah. Sedangkan pertumbuhan penduduk total adalah dihitung dari kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ya, jadi itulah apa. Nah, kita bisa lihat ya, bagaimana pertumbuhan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Nah, anak-anak terkasih bisa lihat di sini. Yang pertama kita lihat ini mulai dari tahun 95 sampai dengan tahun 2015, data terakhir sampai dengan tahun 2015. Dan kita fokus ke 2015, itu sekarang Brunei ada pada 1,47%, ya, Filipina 1,58%,
Indonesia 1,28%, Kamboja 1,62%, Laos 1,66%, Malaysia 1,51%, Myanmar ini 0,82 ya, luar biasa, dia masih ada di 0, ya. Singapura 1,97%, Thailand juga sama, hampir sama dengan Myanmar ya, 0,38%, dan Vietnam 1,12%. Artinya kalau Anda lihat di sini, laju pertumbuhan penduduk per tahun mulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2015 ya. Kita lihat yang terendah pertumbuhan penduduknya itu kalau kita amati pada tabel yang ada, itu ada di Laos dan Myanmar, ada juga Thailand, Vietnam juga pertumbuhan penduduk. Nah, Filipina itu lumayan tinggi. Indonesia kita juga ada pada posisi yang tinggi 1,28%. Nah, apa saja keuntungan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar? Nah, kita lihat satu persatu ya. Satu, mempunyai sumber daya manusia yang banyak ya. Negara dengan jumlah penduduk yang besar itu keuntungannya yaitu punya sumber daya manusia yang banyak. Karena jumlahnya banyak, maka tentu dia berbanding dengan sumber daya yang ada. Yang kedua, kemudahan memperoleh tenaga kerja. Jadi negara dengan jumlah penduduk yang besar itu dia punya keuntungan apa? Tenaga kerjanya tersedia karena jumlahnya banyak. Yang ketiga, menjadi pasar untuk hasil produksi yang potensial, menumbuhkan banyak manusia yang punya jiwa wirausaha. Nah, ini menjadi pasar untuk hasil produksi yang potensial karena kita punya jumlah banyak, maka kebutuhannya sangat banyak. Kita 270-an juta jiwa, kita bicara satu saja ya. Misalnya anak-anak terkasih, bicara tentang handphone saja ya. Handphone saja. Dari 273 juta penduduk, kurang lebih kalau misalnya yang usia-usia yang sudah bisa menggunakan handphone, ya kita tahu sekarang di setiap rumah itu punya lebih dari satu handphone. Bahkan setiap orang bisa punya lebih dari satu handphone. Nah, logikanya apa? Kebutuhan kita akan handphone di Indonesia ini sangat besar. Nah, kalau kita belum produksi sendiri, maka kita pasti ambil terus dari luar. Nah, sampai kapan kita mampu untuk produksi sendiri? Tapi artinya apa? Kebutuhan kita akan sangat tinggi itu dan menjadi pasar yang sangat besar. Yang berikut, mempercepat proses pembangunan. Karena begini, sumber daya kita yang banyak, jumlah yang banyak itu menjadi kekuatan besar kita dalam urusan pembangunan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kerugiannya. Ya, anak-anak terkasih, kalau ada keuntungan, ada juga kerugian. Tadi di bagian awal saya sudah bilang, materi kita bicara keuntungan, tapi juga bicara tentang kerugian. Apa? Satu, munculnya masalah-masalah sosial. Apa? Kemiskinan, pengangguran. Ya, ada banyak sekali masalah-masalah sosial yang timbul akibat ya jumlah penduduk yang sangat banyak dan apalagi dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pokok yang sangat besar. Kita bisa bayangkannya 273 juta jiwa. Orang bisa tidak pakai handphone, ya orang bisa tidak pakai motor. Karena dia masih bisa pilihan jalan kaki. Tapi tidak bisa orang tidak makan. Ya, saya tidak tahu ya apa ada anak-anak punya cerita tentang orang tidak makan 1 minggu kah, 1 bulan kah, 1 tahun tidak makan sama sekali. Ya, saya kira sulit ya kita dapati orang seperti itu. Mungkin ada, saya tidak tahu ya. Tapi sejauh ini saya tahu bahwa tidak ada. Kita setiap hari pasti butuh makan. Nah, negara-negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu, ya, negara-negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, itu persoalannya ada pada apa? Pemenuhan kebutuhan pokok yang sangat besar. Dan bisa saja itu justru menimbulkan masalah baru, ya. Karena jumlah kita memang banyak, ada potensi dan keuntungan tadi, tapi ada juga persoalan di sisi yang lain. Ya, adanya pemukiman kumuh di perkotaan, banyak rumah-rumah yang tidak layak huni yang dibangun pada area-area yang tidak seharusnya dan tidak sebenarnya tidak cocok ya untuk ditinggali oleh orang. Tapi ya begitulah situasi kita. Ya, yang berikut membutuhkan dana besar untuk menyediakan suatu prasarana umum bagi penduduk dengan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Begitu ya. Kita butuh uang yang besar, misalnya soal pemukiman saja ya. Tadi kita lihat di bagian atas adanya pemukiman kumuh di perkotaan. Nah, untuk sediakan sarana prasarana saja misalnya. Sarana umum misalnya, kebutuhan air bersih. Semakin banyak penduduk, ya, bumi cuma satu ya. Bumi cuma satu. Orang tambah banyak di atas bumi yang satu ini, ya kan? Otomatis apa? Akan ada yang disebut dengan rampas sumber daya alam. Ya. Ya, kalau pada tahun-tahun 90-an, 80-an itu
Tanah di Kota Kupang ini harganya ya 1 meter persegi bisa 1.000 sampai 2.000 rupiah per meter persegi. Tetapi hari ini di wilayah-wilayah tertentu itu bahkan sudah bisa sampai 1 juta per meter persegi. 1 meter persegi 1 juta rupiah. Ya, ada yang paling rendah itu ada di 50.000, 100.000, bahkan 300.000 dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Ada peningkatan harga. Kenapa? Karena jumlah permintaannya tinggi, yang tersedia sedikit. Nah, itu hukum ekonomi berlaku di sana ya. Oke. Ada banyak pengangguran tadi ya kita bicara. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana keadaan-keadaan nyata di lapangan terkait dengan keberadaan penduduk. Dia bisa berakibat kepada sampah yang tidak bisa diurus, pemukiman kumuh di mana-mana, daerah-daerah yang awalnya produktif ditinggali oleh masyarakat dan kemudian ada okupasi-okupasi terhadap wilayah-wilayah yang tidak seharusnya. Ya, karena apa? Ya karena desakan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini bagaimana masalah-masalah sosial. Bantaran sungai yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai untuk kepentingan bagaimana kita punya kehidupan, bagaimana ekosistem sungai dan seterusnya ditinggali oleh manusia. Kenapa? Ya karena space sekecil apapun di kota menjadi sangat penting. Ya, jadi tingkat kepadatan semakin tinggi menimbulkan masalah-masalah seperti Anda bisa lihat ya. Kemiskinan ya, kemiskinan kota, kaum miskin kota, ya pengangguran yang sangat besar. Orang banyak yang bersekolah atau punya ilmu dan seterusnya, tapi kemudian menjadi pengangguran. Kenapa? Karena lapangan kerja yang tersedia sedikit, sementara permintaan tenaga kerjanya besar. Atau misalnya kita bicara di sisi yang lain, yaitu tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan itu ada, tetapi jumlah tenaga kerja terampil tidak begitu tersedia. Atau kita bicara tentang banyak faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Ya, nah kita bisa lihat ya bagaimana ini kehidupan-kehidupan di daerah-daerah di perkotaan, daerah-daerah kumuh yang tentu sangat tidak layak sesungguhnya dari aspek kesehatan, tetapi ya tuntutan hidup membuat orang yang penting bisa tinggal, bisa makan hari ini dan kemudian dia besok lagi usaha lagi dan seterusnya. Kalau kita lihat di kota-kota besar yang lain, bahkan orang bisa tinggal sampai pinggir rel kereta api, yaitu sesungguhnya dari aspek keamanan tidak aman sama sekali, tapi tuntutan kehidupan. Ya ini yang pengangguran, gitu ya. Ada pengangguran. Ya tadi saya sudah sebutkan ada pengangguran. Kenapa? Karena banyak orang yang yang punya ilmu mungkin tapi tidak begitu memadai dan cocok dengan lapangan kerja yang tersedia. Nah, kita Indonesia misalnya ya, ini saya hanya kasih tunjuk saja gambaran calon ibu kota kita ya, yang menurut Pak Presiden akan segera dibangun. Ya kita lihat calon ibu kota kita seperti ini. Kenapa? Karena Jakarta sudah sangat padat. Dan dari aspek kesehatan sudah tidak begitu dan perhitungan lingkungan hidup dan lain-lain, maka ada rencana untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan ya. Dan ini contoh ya, ini gambar bagaimana rencana ibu kotanya. Nah, ada ya, berikut tidak meratanya persebaran penduduk. Ada di kota sangat padat, di desa masih banyak sekali tempat yang kosong ya. Semakin sempitnya lahan karena dibuat perumahan, semakin padatnya suatu wilayah. Jadi kita dulu di Kota Kupang ini banyak lahan-lahan persawahan, tapi kemudian sekarang ya perlahan-lahan lahan untuk sawah itu sudah digeser menjadi lahan untuk pemukiman. Banyak sekali wilayah-wilayah. Kalau Anda punya orang tua ada di Kupang pada tahun 80-an, 70-an atau yang lahir orang tua yang di orang Kupang memang ya orang Kupang, tentu tahu bahwa banyak sekali wilayah-wilayah di Kota Kupang yang dulunya adalah lahan-lahan produktif, tapi hari ini sudah kita tidak lihat lagi ya. Kenapa? Karena ya semakin sempitnya lahan itu karena orang sudah mulai dengan perumahan-perumahan dan kebutuhan-kebutuhan tempat tinggal yang semakin tinggi. Kurangnya lowongan pekerjaan, begitu ya. Kita banyak orang yang mau bekerja, pekerjaan tersedia sedikit. Nah, saya cuma kasih ingat di bagian ini. Ya, dulu orang cari kerja, sekarang kita sudah harus sampai di era menciptakan kerja. Karena itu anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa. Ya, jangan hanya berpikir untuk cari kerja, tapi berpikirlah untuk menciptakan pekerjaan. Jadilah wirausahawan misalnya. Karena satu wirausahawan bisa mempekerjakan 2-3 orang. Nah, kita tidak lagi bisa berpikir untuk bekerja saja. Cari kerja, itu kami angkatan dulu, sudah lewat itu. Sekarang Anda punya angkatan harus ciptakan pekerjaan. Ya, buka peluang-peluang usaha dan mempekerjakan orang lain. Ya, sulitnya negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Nah, itu kurang lebih keuntungan dan kerugian yang ada. Nah, kita sampai pada bagian terakhir. Kesimpulannya apa? Nah, dari materi-materi yang ada, simpul satu. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk ya berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Karena ada faktor luas wilayah,
ada faktor angka kelahiran yang tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, penduduk merupakan kekayaan sebuah negara yang sangat potensial bagi kemajuan negara tersebut. Nah, tinggal kita lihat di bagian atas saya bilang apa? Manajemen sumber daya manusia itu yang perlu dikuatkan. Sehingga orang yang ada benar-benar punya kualitas yang memadai. Yang ketiga, jumlah penduduk yang sangat besar di suatu negara dapat berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak negatif. Tentu, ya tidak bisa kita dengan membalik telapak tangan merubah semua ini. Tetapi ada sebuah proses untuk perlahan-lahan hal-hal yang sifatnya negatif kita kurangi, dan jumlah penduduk yang ada benar-benar dapat bermanfaat atau berdaya guna bagi pembangunan sebuah negara. Nah, saya kira itu sampai di situ materi kita. Nah, saya minta anak-anak untuk buat satu hal saja. Ya, tolong buat cari informasi di mana-mana, banyak sumber yang bisa Anda dapatkan. Tolong uraikan bagaimana pertumbuhan atau kepadatan penduduk dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Ya, provinsi kita. Ya, saya kasih ingat anak-anak, jangan lupa Nusa Tenggara Timur, ya ada berapa kabupaten di sini, silakan dicari dan lihat bagaimana pertumbuhan dan kepadatan penduduk dan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Ya, ini sangat penting Anda menemukan jawaban, dan bisa saja jawaban Anda bisa menjadi solusi bagi pemerintah kita sekarang untuk ya bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah kita di Nusa Tenggara Timur. Ya, jawaban Anda bisa ketik dan kirim ke email saya. Email saya ada di situ, denatun@gmail.com. Ya, saya kira sampai di sini anak-anak terkasih. Jangan lupa terus belajar keras. Ya, kita bisa lihat cuaca hari-hari terakhir ini, angin sangat keras. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa bantu-bantu orang tua di rumah ya. Ada jam bagi waktu dengan baik. Ada waktu belajar, ada waktu bagi untuk berbagi tugas dengan orang tua ya, dan seterusnya. Jangan lupa ya. Jangan lupa juga tetap beribadah, rajin beribadah ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, tetap semangat untuk hidup lebih baik ke depan. Saya kira itu. Nah, kita akan tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan berkati anak terkasih sehingga mereka terus belajar keras dan kelak mereka menjadi orang-orang yang hebat yang memberi dampak positif bagi bangsa dan negara kami dan bahkan bagi dunia ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati anak-anak di rumah, Engkau berkati orang tua yang selalu mendukung anak-anak, Engkau berkati kami sebagai Bapak Ibu Guru sehingga pada saatnya nanti kami dapat berjumpa kembali. Berikan kesehatan, akal budi, hikmat, pengetahuan dan kecukupan bagi mereka semua ya Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Kami bersyukur untuk pertemuan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman terkasih. Spendo jaya ya. Spendo selalu di hati. Jangan lupa terus belajar. Sampai jumpa.